Film dimulai dengan seorang nenek-nenek berumur 70 tahun bernama Lastri yang sedang melakukan senam bersama anak-anak muda, lalu scene berpindah saat Lastri sedang berada di sebuah makam yang berada di atas bukit. Belum diketahui makam siapa itu, namun ia menjelaskan bahwa setiap cerita pasti ada awalnya. Lastri tinggal bersama anaknya bernama Anna yang sudah memiliki suami, lalu saat Anna sedang menelpon untuk membatalkan tiket pesawat untuk anaknya, tiba-tiba Lastri pergi dan mengatakan akan pergi kuliah. Ya, putri saya nggak bisa pergi. Bu, ibu mau kemana? Kuliah. Saat Lastri akan mendaftar di kampus, dosen yang berada di sana langsung syok mendengar seorang nenek-nenek yang ingin mendaftar kuliah, namun dosen tersebut tetap mengizinkannya karena Lastri bersikeras tetap ingin kuliah di sana. Lalu setelah sesi pemotretan berlangsung, ternyata Lastri berkuliah di sebuah kampus bernama Universitas Cyber Indonesia. Ibu, gayanya biasa aja ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Mas. Lalu pada keesokan harinya saat Lastri sedang diospek oleh mahasiswa senior, Lastri dimarahin oleh mahasiswa senior karena Lastri malah memakai panci di kepalanya dan mereka mengira Lastri berpura-pura menjadi tua dengan menggunakan make up. Lalu saat kedua mahasiswa senior tersebut tahu kalau Lastri ternyata adalah seorang nenek-nenek sungguhan, mereka pun hilaf dan meminta maaf sama Lastri. Saat dekan kampus bernama Cak Rul akan mengawali ospek tersebut, ia mengatakan kalau ternyata banyak anak-anak yang terlambat saat akan mengikuti ospek. Lalu saat Cak Rul sedang berbicara, tiba-tiba ponsel Lastri berdering, ternyata anaknya yaitu Anna menelpon karena panci untuk memasak dibawa ke kampus oleh Lastri. Kemudian Lastri meminta maaf kepada Cak Rul dan segera mematikan ponselnya. Lalu saat Cak Rul akan memulai ospek, Lastri bertanya kenapa kampus ini dinamai Universitas Cyber Indonesia, lalu Cak Rul menjawab kalau mereka sedang menyambut era revolusi industri 4.0. Jadi, saya ini sedang menjawab pertanyaan Anda. Revolusi industri 4.0 itu. Karena tidak paham, Lastri lalu menceritakan semua kegiatannya kepada Anna saat sedang di rumah, lalu suami Anna yang bernama Amri sudah pulang dan mereka segera makan bersama. Keesokan harinya saat masuk kuliah, Lastri bertemu dengan mahasiswi bernama Sarah. Karena kelas Sarah dan Lastri sama yaitu pengantar ilmu komunikasi, mereka berdua pun pergi bersama menuju kelasnya. Di kelas, seorang mahasiswa bernama Denny sedang iseng membuat prank dengan menempelkan lem di bangku paling depan. Saat Lastri dan Sarah akan menuju ke ruang kelas, mereka bertemu mahasiswi lain bernama Reva yang terlihat seperti baru bangun tidur karena rambutnya berantakan, lantas Lastri pun segera membenarkan rambut Reva agar terlihat lebih rapi. Setelah tiba di ruang kelas dan akan segera duduk di bangku paling depan, Denny melarang Lastri untuk duduk di bangku tersebut, namun karena Denny tidak menjelaskan alasannya, Lastri pun tidak peduli dan segera duduk di bangku tersebut. Lalu saat Lastri akan berdiri dari bangku, ia pun menempel pada kursi dan terjatuh ke lantai, lalu dekan kampus yaitu Cak Rul datang karena keributan tersebut. Lastri dipanggil ke ruang dekan oleh Cak Rul dan dimarahi karena Lastri seorang nenek-nenek yang membuat keributan di kampus yang sudah ia jaga citranya. Cak Rul juga menjelaskan kalau Lastri memiliki nilai yang buruk di akhir semester, ia akan segera mengeluarkan Lastri. Saat teman sekelas Lastri yang bernama Arfan sedang membagikan petisi online untuk ditandatangani. Lastri kesulitan menandatangani petisi tersebut karena ternyata ponsel miliknya sudah jadul. Setelah itu Lastri menghampiri Denny yang sedang live streaming di ponselnya. Denny pun menjelaskan tentang apa itu live streaming kepada Lastri. Tiba-tiba saat Irfan sedang membagikan petisinya, ada 3 mahasiswa yang tidak suka akan petisi tersebut, lalu bertengkaran pun tidak bisa dihindari. Lastri pun segera melerai mereka tapi Lastri malah terkena pukulan dari mereka. Sampah. Malam Darsan? Bilang sampah kenapa? Nggak terima. Ya nggak terima lo. Kenapa itu? Bantuin ya.
Dekan kampus yaitu Chairul pun segera memanggil dan memarahi mereka berlima di ruangannya karena mereka sudah membuat onar di kampusnya selama 2 hari berturut-turut. Chairul pun kembali mengingatkan kepada Lastri kalau nilainya jelek di akhir semester ia akan benar-benar mengeluarkannya. Sarah pun menjelaskan kepada Lastri kalau Chairul memang memiliki sifat yang keras kepala dan egois. Sarah juga menyalahkan Irfan yang menyebarkan petisi tersebut karena ia menganggap Irfan hanya malas untuk kuliah. Lalu saat Lastri akan pulang tiba-tiba jatuh dan pingsan. Saat mereka mengantarkan Lastri ke rumahnya, anak Lastri yaitu Anna memarahi mereka semua karena mereka tidak punya adab dengan memanggil ibunya dengan menyebut nama Lastri saja. Anna juga mengatakan kalau kembali terjadi sesuatu kepada ibunya, Anna akan menuntut mereka secara hukum. Irfan pun ingin membalas orang yang sudah memukul Lastri, namun Sarah tidak ikut campur dan segera pergi dari rumah tersebut. Saat Denny sudah menemukan orang yang telah memukul Lastri, Irfan pun mengambil balok dan akan segera memukul orang tersebut, namun saat Reva akan menghentikan Irfan, ia malah menampar orang tersebut hingga pingsan lalu segera pergi dari tempat tersebut. Kamu mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Udah, Pan lepasin. Mas pergi aja ya, Mas pergi. Loh. Kamu kan, kemarin aku yang ketemu kamu di... Saat Lastri sedang makan bersama Anna, Amri pun datang dan terkejut melihat pipi Lastri yang bengkak. Anna pun menjelaskan kalau Lastri terlibat tawuran di kampusnya. Anna mengatakan kalau sejujurnya ia tidak setuju kalau Lastri harus kuliah di kampus tersebut. Anna takut terjadi sesuatu kepada Lastri karena ternyata Anna pernah memiliki anak yang telah meninggal bernama Rianti. Keesokan harinya saat di kampus, Denny menghampiri Sarah yang sedang menggambar lukisan dan mengajaknya ngobrol bersama penontonnya. Lastri bertemu kembali dengan Reva di toilet kampus, rambut Reva terlihat berantakan dan badannya bau seperti belum mandi. Lastri pun memberikan parfumnya kepada Reva agar ia terlihat lebih wangi. Saat Reva keluar dari toilet, ia berpapasan dengan Irfan. Lalu Irfan pun mengatakan kalau Reva bau bunga Kamboja seperti kuburan yang baru. Mendengar hal tersebut, Reva pun segera pergi dan meninggalkan Irfan. Saat berada di kelas, dosen mereka yang bernama Fahmi memberikan tugas untuk membuat teori komunikasi esai tentang teori komunikasi massa dengan sebuah laptop, namun Lastri malah mengeluarkan mesin tik yang membuat seisi kelas menjadi keheranan. Buat esai yang mendeskripsikan, silakan dikeluarkan laptopnya. Lastri menjelaskan kepada dosennya yaitu Fahmi kalau ia tidak memiliki laptop karena harganya terlalu mahal. Mendengar hal tersebut Fahmi tidak mau tahu karena tugas harus dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan bukan hard copy seperti kertas. Lalu saat berada di luar kelas, Lastri dihampiri oleh Sarah dan ia mengajak Lastri untuk mengerjakan tugas dengan laptopnya. Sarah pun mengajak Lastri untuk mengerjakan tugas di kamar kosnya. Saat akan pergi, Lastri melihat Reva yang sedang termenung sendirian, ia pun segera mengajaknya dan mereka berempat pun segera pergi ke kos Sarah. Sejak saat itu mereka membentuk jadi sebuah geng. Lalu saat sudah tiba di kos Sarah, Sarah pun kaget dan meminta teman-temannya untuk menunggu di luar. Ternyata Sarah sedang menutup foto-foto dirinya bersama ayahnya. Setelah itu Lastri pun segera mengerjakan tugas di kamar kos Sarah sampai ia lupa kalau sekarang sudah jam 9 malam. Mengetahui hal tersebut, Lastri pun kaget dan ia segera pulang ke rumah karena Anna pasti sudah khawatir karena menunggunya di rumah. Jam 9. Oh, putriku mesti nungguin aku. Masih dari. Kalau Sal. Bu Ana nanti marah. Aduh. Ayo. Lalu saat sudah tiba di rumah, ternyata pagarnya sudah digembok dan Lastri akan memanjatnya, namun tiba-tiba Anna datang lalu memarahi mereka semua karena ibunya pulang larut malam dan ponsel Lastri tidak bisa dihubungi. Lastri pun menjelaskan kalau baterai ponselnya habis dan ia tidak bisa ngecas karena soket listriknya dipakai oleh ponsel Denny. Lastri juga mengatakan kalau ia tidak mau diatur-atur karena Anna terus meminta Lastri untuk menjauhi mereka semua, lalu ia pun ingin segera angkat kaki dari rumah tersebut. Setelah itu Lastri benar-benar pergi dari rumah Anna, dan mengatakan kalau besok ia akan kembali dan mengambil pakaiannya. Lastri pindah ke kamar kos milik Sarah dan ia lanjut menjalani hari-harinya dengan ditemani oleh teman-teman gengnya yang sangat menyenangkan.
Lalu pada suatu hari saat tiba penentuan nilai IPK dari kampus, ternyata Lastri mendapat nilai di bawah rata-rata yaitu 1,3. Kita bakalan tahu IPK kita semester ini. Yo, aku terkabul dapat 1,3. Nilai tersebut jauh lebih rendah dari teman-teman gengnya. Lastri pun pesimis dan ia yakin kalau Chakrul akan benar-benar mengeluarkannya dari kampus. Mendengar hal tersebut, Sarah menyemangati Lastri dan ia mempunyai ide untuk membuat Chakrul menyukai Lastri agar Lastri tidak jadi dikeluarkan dari kampus. Sarah sudah tahu kalau Chakrul adalah seorang duda yang telah bercerai dengan istrinya 10 tahun yang lalu dan ia yakin kalau Chakrul sekarang sedang kesepian. Setelah itu, teman-teman geng Lastri segera memperbaiki penampilan dan merias wajah Lastri. Sarah menjelaskan kalau Chakrul menyukai wanita yang anggun dan sedikit angkuh. Lastri segera menemui Chakrul di kampusnya dan mulai melakukan apa yang disuruh oleh Sarah. Lalu Lastri juga meminta kepada Chakrul untuk makan di restoran mahal dan ia akan membayar semua makanannya. Saat mereka berdua sedang makan di restoran, Chakrul menanyakan apa tujuan Lastri mengajaknya makan di restoran ini. Lastri pun teringat kalau Sarah menyuruhnya untuk ngomong apa adanya. Ternyata Sarah ngomong keceplosan kalau ia tahu banyak tentang Chakrul karena ternyata Chakrul adalah ayah dari Sarah. Lastri pun menjelaskan kepada Chakrul kalau nilainya akhir semester ini hancur dan ia meminta kepada Chakrul untuk memberinya kesempatan kedua dalam memperbaiki nilainya. Ia mengatakan kepada Chakrul kalau cucunya yaitu Rianti mempunyai impian untuk berkuliah di Eropa dan mengambil jurusan komunikasi, namun saat ia mendapat beasiswa tersebut, tiba-tiba Rianti mengalami kecelakaan dan ia pun akhirnya meninggal. Lastri mengaku belum siap mengubur impian cucunya sehingga ia berniat akan melanjutkan impian dari cucunya tersebut. Mendengar hal itu, Chakrul pun iba dan akhirnya memberikan kesempatan kedua kepada Lastri, lalu Chakrul juga akan gantian mentraktirnya makan besok. Besoknya Lastri kecewa karena ternyata Chakrul malah mentraktirnya di angkringan biasa. Namun Lastri mengaku kalau tempe di sini rasanya enak. Setelah itu hubungan mereka berdua pun terlihat semakin dekat dengan Chakrul yang mengajaknya ke sebuah candi. Lastri pun mengatakan kepada teman-teman gengnya kalau ia diberikan kesempatan kedua oleh Chakrul dan Lastri juga menjelaskan kalau Chakrul itu orangnya sedikit arogan namun ia tidak licik. Mendengar hal tersebut teman-temannya pun ikut gembira mendengar kabar tersebut. Setelah itu saat dosennya Fahmi sedang mengajar di kelas, Lastri meminta izin kepada Fahmi kalau ia punya acara pada jam 6 sore. Ia juga mengatakan kalau kelas seharusnya sudah selesai pada jam 4 sore namun ini sudah jam 5 sore. Mendengar hal itu, Fahmi tidak peduli dan ia tidak mengizinkan Lastri untuk pulang. Mengetahui hal tersebut, Irfan dan Denny menyuruh Lastri untuk lompat dari jendela. Melihat hal tersebut, Fahmi segera membawa Lastri ke ruangan Chakrul dan ia menjelaskan kalau Lastri ini mencoba kabur lewat jendela dari lantai 3 saat ia sedang mengajar di kelas. Kalian gak sadar ini lantai 3? Jadi lanjutkan itu. Masuk. Sore, Pak. Dia mencoba kabur lewat jendela. Mendengar hal tersebut, Chakrul tidak marah dan malah menyuruh Lastri untuk segera pulang karena ia memiliki janji dengan orang spesial. Fahmi pun terheran-heran dengan sikap Chakrul yang telah berubah. Setelah itu, ternyata Lastri dan Chakrul berkencan kembali di restoran mahal. Lastri mengatakan kalau ia kasihan dengan orang-orang di sekitar Chakrul terutama anaknya yaitu Sarah, karena ia merasa kalau Chakrul mudah tersinggung. Mendengar hal tersebut, Chakrul menjelaskan kalau ia masih perandingan dengan anaknya yaitu Sarah. Chakrul ingin anaknya fokus untuk kuliah namun Sarah malah ingin belajar fashion yang menurutnya tidak jelas. Lastri pun mengatakan kepada Chakrul kalau ada 3 foto Chakrul yang dipajang di kamar kos Sarah. Ia juga menjelaskan kalau Sarah lebih memilih foto daripada ayahnya sendiri karena foto itu tidak keras kepala dan menyebalkan. Setelah itu mereka berdua berdansa di restoran tersebut. Mereka berdua pergi menuju ke kos milik Sarah setelah pulang dari restoran, lalu Chakrul menemui anaknya Sarah yang sedang menggambar dan mengajaknya mengobrol. Chakrul meminta izin kepada Sarah kalau ia akan memajang foto-foto masa kecil Sarah di meja ruang kerjanya, namun Chakrul juga meminta agar foto-fotonya dipajang di kamar kos Sarah. Mendengar hal tersebut, Sarah menolak dengan alasan kalau ayahnya itu menyebalkan, lalu Chakrul pun hanya tertawa. Di malam tersebut,
terlihat Ervan dan Denny pertama kali mencoba masuk ke sebuah diskotik. Ervan merasa kalau Reva bekerja di tempat ini karena tadi siang ia melihat Reva masuk ke tempat ini. Setelah masuk ke dalam diskotik, Ervan mulai menanyakan tentang Reva kepada salah satu pelayan di sana. Lalu scene kembali saat Chahrul berada di kos Sarah. Ia sedang mengobrol bersama Lastri dan akan mengajaknya untuk berdansa kembali esok hari. Namun tiba-tiba Chahrul ditelepon oleh Fahmi dan ia mengirimkan pesan WhatsApp berisi sebuah link video yang menampilkan pada saat Lastri sedang dirias oleh Sarah. Namun dalam video tersebut juga memperlihatkan saat Lastri ngomong kalau ia tidak benar-benar mencintai Chahrul yang ia sebut sebagai ikan buntal. Dalam video tersebut Lastri mengatakan kalau ia berpura-pura mencintai Chahrul hanya karena ia ingin tetap bisa kuliah di kampus tersebut. Lalu scene kembali saat Ervan sedang berada di diskotik, ternyata memang benar, Reva selama ini bekerja di tempat tersebut. Ervan pun segera mengejar Reva yang akan kabur. Ervan meminta agar Reva tidak bekerja di tempat ini lagi, ia memberi uang 100.000 dan meminta Reva untuk pulang sekarang. Mendengar hal tersebut, Reva bertambah marah dan meminta Ervan untuk segera pergi dari tempat ini. Ia juga meminta agar Ervan tidak ikut campur atas hidupnya saat ini. Lalu Reva pun segera pergi meninggalkan Ervan. Scene kembali lagi saat Chahrul sedang bersama Lastri. Setelah mengetahui video tersebut, Chahrul segera pergi dan meminta kepada Lastri agar tidak lagi mendekati putrinya yaitu Sarah. Ia juga mengatakan kepada Lastri agar tidak lagi berkuliah di kampusnya. Lalu Lastri pun pulang kembali ke rumah Anna. Tunggu, aku mau jelaskan. Kamu tidak perlu dekat-dekat lagi dengan putriku. Mulai besok, kamu nggak usah masuk kuliah. Keesokan harinya, berita tentang pekerjaan Reva ternyata sudah tersebar di seluruh kampusnya. Lalu Reva mendapat surat dari dekan yang ternyata setelah dibuka, Reva menangis karena ia telah dikeluarkan dari kampus karena pekerjaan Reva yang membuat citra kampus ini menjadi buruk. Teman-teman geng Reva lalu mendatangi rumah Anna tempat Lastri tinggal. Sarah meminta maaf karena video tersebut tersebar dan membuat hubungan Lastri dan Chahrul menjadi berantakan. Lalu setelah mendapat kabar kalau Reva akan bunuh diri di kampusnya, mereka berempat pun segera datang ke kampus dan syok melihat Reva yang akan terjun dari tower di kampusnya. Setelah tiba di kampus, Lastri bertanya Reva mempunyai masalah apa hingga ia berani akan mengakhiri hidupnya. Lalu Ervan menyalahkan Denny atas hal tersebut. Menurutnya aib Eva tersebar karena Denny yang norak karena Denny selalu melakukan live streaming pada setiap aktivitasnya. Setelah itu, Ervan memberanikan diri naik ke atas tower dan mencoba mengajak Reva untuk ngomong. Reva menjelaskan kalau ia tidak ingin melompat namun hanya membutuhkan tempat yang sepi untuk berpikir. Lalu mereka berdua malah melakukan adu nasib dimulai dari Ervan yang ayahnya kawin dengan mantannya, sampai Reva yang ibunya mengakhiri hidupnya karena ditinggal pergi oleh suaminya yang merupakan turis asal Italia. Wah, sama nyokap gue baru tahu kalau bokap gue kawin lagi. Aku malah dari kecil nggak tahu bapakku siapa. Ya udah lo menang. Hidup lo lebih FTV. Ervan pun meminta maaf karena aib Reva bisa tersebar karena ia dan Denny. Setelah itu Chahrul meminta kepada Ervan dan Reva untuk segera turun karena ia tidak mau nama kampusnya tercoreng karena ada korban jiwa. Mendengar hal tersebut Ervan memiliki ide untuk mengerjai mereka. Ervan meminta agar Reva berpura-pura ingin melompat agar Chahrul mau mengabulkan permintaannya. Reva pun meminta kepada Chahrul agar dirinya dan Lastri tidak jadi dikeluarkan dari kampus. Selain itu Reva juga meminta agar kuis dadakan dihilangkan. Mendengar hal tersebut, Chahrul pun setuju dan segera meminta mereka kedua untuk turun dari tower. Lalu, Lastri pun menghampiri Chahrul di ruang kerjanya. Lastri mengatakan kalau ia tidak bermaksud untuk melukai hati Chahrul dengan perkataannya. Mendengar hal tersebut Chahrul pun curhat kalau ia sudah terbiasa patah hati karena istrinya sudah meninggal dan anaknya Sarah tidak mau mengakui kalau dia adalah ayahnya. Setelah itu mereka berdua pun saling curhat tentang masalah mereka masing-masing. Lalu Lastri pun menagih janji Chahrul yang kemarin bilang akan mengajaknya untuk berdansa bersama. Mendengar hal itu, Chahrul pun setuju lalu mereka mulai berdansa bersama setelah Denny memutar musiknya. Woi, lagunya Koi.
Film diakhiri dengan Lastri yang berziarah ke makam cucunya yaitu Rianti setelah ia berhasil mendapat IPK 3,25. Lastri menyadari kalau masih ada banyak hal yang masih bisa ia pelajari di usia yang sudah tua ini. Lastri juga menjelaskan bahwa kehilangan bukanlah alasan untuk kita harus berhenti. Namun kehilangan adalah alasan untuk kita bisa terus bergerak. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.